Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Tersebut pada tahun Saka Angin 8 Utama tahun 1285, Baginda menuju Simping demi pemindahan candi makam. Sekembalinya dari Simping, segera masuk ke pura. Terpaku mendengar Adi Menteri Gajah Mada, Gering, pernah mencurahkan tenaga untuk keluhuran Jawa di Pulau Bali serta Kota Sadeng memusnahkan musuh. Begitu bunyi pemberitaan dalam Kakawin Negara Kertagama Pupuh 70-1-3. Dikutip Slamet Mulyana dalam tafsir sejarah Negara Kertagama, Raja Majapahit, Raja Sanegara atau lebih dikenal Prabu Hayam Wuruk yang sedang melakukan perjalanan upacara keagamaan di Simping, Blitar, dikejutkan dengan berita Gajah Mada sakit. Dia segera kembali ke ibu kota Majapahit. Meski perannya di kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhir riwayat Gajah Mada hingga kini masih belum jelas. Menurut arkeolog Universitas Indonesia Agus Arismunandar dalam Gajah Mada Biografi Politik menuliskan ada berbagai sumber yang mencoba menjelaskan akhir hidup Gajah Mada. Sumber pertama adalah Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematian yang wajar atau umum pada tahun 1286 Saka atau pada tahun 1364 Masehi. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan menarik diri setelah peristiwa Bubat dan memilih hidup sebagai petapa di Madakaripura, di daerah pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki Gunung Bromo dan Semeru. Di wilayah Probolinggo ini memang terdapat air terjun bernama Madakaripura yang airnya jatuh dari tebing yang sangat tinggi. Di balik air terjun yang mengguyur bagai tirai itu terdapat deretan ceruk atau curug dan satu goa yang cukup menjorok ke dalam. Dan dipercaya dulu Gajah Mada menjadi petapa dengan menarik diri dari dunia ramai sebagai wanaprasta atau menyepi tinggal di hutan hingga akhir hayatnya. Adapun dalam Kidung Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal. Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada moksa dalam pakaian kebesaran bagai Dewa Wisnu. Dia moksa di halaman Kepatihan, kembali ke Kayangan. Namun Agus Arismunandar menyatakan bahwa akhir kehidupan Gajah Mada lenyap dalam uraian ketidakpastian karena dia malu dengan pecahnya tragedi Bubat. Selanjutnya, menurut Agus, bisa ditafsirkan bahwa Gajah Mada memang sakit dan meninggal di kota Majapahit atau di area Karsyan yang tidak jauh dari sana.
Itu sebagaimana dengan keterangan kembalinya Raja Sanegara atau Prabu Hayam Wuruk ke ibu kota Majapahit dalam negara Kertagama segera setelah mendengar sang patih sakit. Absennya Gajah Mada dalam politik Majapahit meninggalkan luka bagi sang raja. Hayam Wuruk sangat bersedih. Bahkan dikisahkan raja itu begitu putus asa, dia langsung menemui ibunya dan kedua adik-adiknya, juga iparnya, untuk membicarakan pengganti kedudukan sang Mahapati Amangkubumi. Namun Baginda berpegang teguh, Adi Menteri Gajah Mada tak akan diganti. Tulis Negara Kertagama Pupuh 71-3 (36). Hayam Wuruk pun mengadakan sidang Dewan Saptaprabu untuk memutuskan pengganti Gajah Mada. Karena tidak ada satupun yang sanggup menggantikan Patih Gajah Mada, Hayam Wuruk kemudian memilih 4 Mahamenteri Agung di bawah pimpinan Empu Nala tanding untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Mereka pun diganti oleh 2 orang menteri, yaitu Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Akhirnya Hayam Wuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai Mahapatih Amangkubumi menggantikan posisi Gajah Mada.